Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa imamina wa murabbina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama para pimpinan Sanggar Quran, ya, Ustadz Irwan, Ustadz Ikhwan, dan teman-teman semuanya, para ustadz, ustadzah semuanya, para guru-guru sekalian, sahabatku semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Al-Quran, pantang menyerah sampai 30 juz. Allahu Akbar. Luar biasa. Tepuk tangan buat akhwatnya. Masya Allah. Akhwatnya gimana? Tepuk tangan juga ya. Oke, coba buktikan. Jangan malu-maluin lelaki-laki ya. Oke, yang laki-laki ya. Apa kabar guru ikhwan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Al-Quran, pantang menyerah sampai 30 juz. Allahu Akbar. Iya, tepuk tangan buat ikhwannya. Masya Allah. Ya, ketahuan habis ngopi nih ya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh pinjam tangannya, angkat tangan semuanya, boleh ya? Oke, sekarang letakkan di sebelah kanan pundak temennya. Oke, pegang pundak temennya. Oke, ikutin saya tepuk-tepuk. Saudaraku, sahabatku, makasih ya. Kamu sudah hadir di sini bersamaku. Makasih banyak. Saya doakan kamu sehat, panjang umur, banyak rezeki, banyak anak. Saudaraku, janji yuk kita reunian di surga. Sekarang semangat belajar ya, yang tekun, yang sungguh-sungguh, yang serius. Semoga kita reunian di surga. Amin. Oke, sekarang sebelah kiri boleh? Oke, pegang pundaknya temannya, dilus-lus, tepuk-tepuk. Saudaraku, sahabatku, amin. Makasih doanya. Kamu juga saya doain sehat, panjang umur, utangnya lunas ya. Bayarin dong. Saudaraku, saya doain ya, banyak rezeki, banyak anak. Janji lo, awas lo ya, kita ngopi bareng di surga. Semangat ya, sungguh-sungguh ya. Makasih. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah. Baik teman-teman semua, hari ini hari yang luar biasa. Masya Allah, saya dipertemukan dengan teman-teman yang luar biasa, yang wow keren gitu ya. Kalau saya bilang guru Sanggar Quran, wow keren gitu ya. Oke, guru Sanggar Quran. Wow keren. Wow keren. Wajahnya yang penuh semangat ya. Biar malaikat Mika itu turun. Wah, mana nih yang suka kasih duit banyak nih, ya kan? Kasih rezeki. Guru Sanggar Quran. Wow keren. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Baik, sahabatku semuanya, Masya Allah. Ini hari yang membahagiakan, di mana yang biasa hari Ahad, ngapain Ustaz kalau Ahad, Ustaz? Nyantai. Kalau Ustaznya ngapain? Nyuci. Potua ya. Ya serah apa-apa ya kan, kita boleh diri ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini ya, untuk membersamai, ngobrol bareng, ngopi bareng insyaallah Ustaz ya, dengan guru-guru yang wow keren banget. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang luar biasa, menjadi guru ngaji yang dirindukan. Tentang apa Bapak Ibu? Baik, saya mau nanya, adakah di antara kita yang rindu dengan guru kita? Ada angkat tangan? Ada. Kalau kita bayangin nih ya, guru kita yang dulu banget ya, mungkin dari TK, dari SD, mungkin madrasah,
ketika kita membayangkan seseorang, itu kan, ada di antara mereka yang buat kita bahagia? Rindu dengan mereka? Kangen ketemu dengan mereka? Senang ketemu dengan mereka? Dan adakah di antara kita teman-teman yang hadir di sini itu terinspirasi, tergerak hatinya menjadi guru karena mereka? Ada? Ada ya? Coba tengok sebelahnya. Kamu gitu enggak? Kamu gitu enggak? Jawabannya tahu dah. Tapi ada teman-teman ya, ada ya. Saya yakin ada. Di antara bapak ibu, para ustadz semua di sini ada yang menjadi guru karena terinspirasi oleh gurunya, betul? Ya, wah kayaknya masya Allah ya, kayak guru saya begitu ya, senang banget itu ya. Entah apapun itu motivasinya, tapi tergerak karena kebaikan mereka berbuat baik. Dan kebaikan itu teman-teman ternyata masya Allah mereka mendapatkan jariah dari antum semuanya. Betul ya. Dan kebayang gak teman-teman, ketika seseorang lahir, ya Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, ketika wafat maka tambah satu kata. Apa katanya? Wafat tanggal sekian, betul? Hanya nama, hanya tanggal lahir dan tanggal kematian. Di batu nisan hanya itu saja. Dan kalau teman-teman ke Baki, teman-teman ke makam Baki, ke Ma'la di Mekah Madinah saya, bahkan tidak ada tulisan sama sekali. Hatta orang yang paling berjasa di peradaban ini, Utsman bin Affan, ya Fatimah, ya Khadijah Az-Zahra, tidak ada nama sama sekali. Ya, betapa memang ketika seseorang sudah tiada, sudah tidak ada, maka semua terputus, sahabatku sekalian. Kebayang nggak, sahabatku sekalian, tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah, tiba-tiba dapat rezeki. Siapa dia? Tukang jahit ya. Seru sama. Tinggal kipas-kipas, dapat duit apa itu? Tukang sate. Tapi baik, ini bukan sate, ini bukan tukang sate, bukan tukang sate, bukan tukang jahit. Tapi kebayang nggak, anta di rumah dapat transferan dari seseorang, ting, 2 juta, ting, 5 juta, mau atau mau? Mau atau mau? Coba tepuk sebelahnya. Kamu mau nggak? Mau nggak? Mau ya? Nah teman-teman, kan seneng nih, kita dapat transferan kan? Oh apalagi ibu-ibu kan, tiba-tiba ada suara yang paling diidam-idamkan ya kan, ketika di rumah masak tiba-tiba suara paket. Datang nih, walaupun COD masih hutang, tapi seneng ya. Iya, ibunya mah seneng, bapaknya senep. Aduh, masya Allah. Tapi karena cintaku padamu bu, itu kan, nggak apa-apa dah. Dan sesuatu membahagiakan, dapat kiriman hadiah, betul ya. Dan kebayang teman-teman, di alam kubur maka semua terputus. Kita tahu itu betul ya. Dan kematian itu teman-teman nggak ada yang tahu. Maka kita teman-teman pernah mendoakan orang-orang kita cintai, guru-guru kita. Kita kasih Al-Fatihah, kita doakan mereka. Dan betapa senangnya mereka ketika mendapatkan doa-doa dari kita semuanya. Dan kita duduk di sini, teman-teman, Allah pertemukan kita di sini dalam satu frekuensi, yaitu kita berharap kita punya umur kedua. Kita berharap kita punya umur kedua. Apa itu umur kedua, Bapak Ibu? Amal jariah. Kita tahu umur kita terbatas, betul ya? Teman-teman ya, sesuatu yang dirindukan semua muslimin adalah dapat transferan pahala. Betul ya? Dan sehebat apapun itu, dia mengantarkan menjadi doktor bersanad, ya kan? Dia punya ijazah sekian, titelan luar biasa. Tapi ingat, dia dulu yang ngajarin alif batak siapa? Yang ngajarin berhitung siapa? Yang ngajarin membaca siapa? Guru kampung itu. Maka dialah pahala yang terpaling baik, Bapak Ibu sekalian. Dan sahabatku sekalian, kita tahu sekali lagi Allah hadirkan kita di sini. Allah berikan Anda kesempatan duduk bersama sanggar Quran itu karena Allah cinta dengan Anda. Allah pengen Anda itu bahagia, tidak hanya nanti di negeri akhirat, tapi juga di dunia ini harus bahagia. Pertanyaan teman-teman, jadi guru ngaji itu bahagia atau bahagia banget? Yang bahagia banget angkat tangan. Nggak percaya saya. Ustaz belum bahagia. Udah nikah belum Ustaz?
Us. Baik, oke teman-teman. Jadi guru ngaji itu bahagia atau bahagia banget? Serius? Coba tepuk sebelahnya. Kamu bahagia enggak? Jadi guru ngaji. Ya wes lah. Saya berhusnudzon Anda bahagia. Ya. Teman-teman, saya berhusnudzon Anda bahagia. Kenapa teman-teman begitu? Dari sekian jutaan muslimin atau mungkin ratusan ribu di sekitar sini teman-teman, yang Allah tarik hatinya ke Sanggar Quran hanya segini. Bahkan mungkin yang terdaftar di Sanggar Quran, gurunya yang hadir cuma segini. Ini bukan karena kebetulan, tapi adalah rahmat, bagian kebaikan yang Allah hadirkan buat Anda dan anak cucu Anda semuanya. Memang teman-teman, materi ya itu tidak akan habis untuk dihitung berapa jumlahnya. Tapi kita berharap bagaimana ketika seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia memberikan wasiat kepada putra-putri beliau. Umar bin Abdul Aziz, kita tahu khalifah yang adil, betul ya? Cicitnya Umar bin Khattab, yang bahkan 29 bulan memakmurkan bumi. Tidak hanya masyarakat yang makmur, tapi binatang buas, serigala, itu tidak menerkam domba. Musang tidak makan ayam. Kenapa? Karena dampak keberkahan kesolehan seorang pemimpin tadi. Karena bersama Qur'annya tadi. Dan ketika diajal di akhir hayat, ya, apa kata sang ayah? Nak, demi Allah, ayah tidak pernah mendolimi kalian. Karena kita tahu ketika sang khalifah meninggal, hartanya diwariskan kan? Anaknya ada 11 Bapak Ibu. Satu anak laki-laki itu mendapatkan setengah dinar. 1 dinar berapa sekarang Ustaz? 1 dinar? 1 dinar berapa? 4,25 gram emas, 23 karat. Berarti kalau dirupiahkan berapa? 1 gram berapa ibu-ibu? Mas kan suka belanja mas kan? Ada mas Ikhwan. Ya, 2 juta 1 gramnya. 3. Oh, mantap. Ini ahli emas nih Bilo nih. Oh. Ya. Ya 3 juta kali 4 berarti 12 juta ya. Berarti kalau setengah dinar berapa? Hanya dapat 6 juta. Anak laki-laki. Anak perempuan ya separuhnya lagi. Kebayang orang yang memakmurkan bumi tapi dia hanya mewariskan harta segitu. Tapi apa kata beliau? Ya, nak, demi Allah, kalau engkau orang soleh, Allah akan mencukupi semua kebutuhan kau. Dan itu terbukti. Semuanya anak Umar bin Abdul Aziz jadi orang kaya raya dan orang alim semuanya. Sahabatku sekalian, duduknya kita di sini dalam rangka itu. Apa? Menjadi asuransi terbaik buat anak kita. Kita mungkin tiada, kita bakal nggak ada, betul? Tapi kesolehan Anda, ketaatan Anda itu akan mengalir ke mereka. Dan kenapa sahabatku, menjadi guru yang dirindukan ini adalah satu cita-cita kita mulia semua. Kenapa? Agar kelak murid kita ya berpisah dengan kita, ataupun kita sudah tidak ada dengan mereka, kita dirindukan. Masya Allah Pak Asep, aku kangen nih Pak Asep nih, Masya Allah. Wah, senang sekali. Kenapa? Karena Pak Asep kalau ngajar itu senyum, ramah, kadang bawa jeruk, kadang bagi-bagi, gitu ya. Makasih Pak Asep. Ya, saya rindu ya kan dengan Pak Joko, ya kan. Kalau ngajar suka dengan saya, diajak main, happy, kita bahagia. Walaupun mungkin pulang dari sekolah capek, penat, lelah, letih, lesu, macam-macam dah, ya kan. Tapi subhanallah dengan beliau itu kita bahagia betul. Dan sahabatku sekalian, rasa itu kita hadirkan ke murid-murid kita. Gak hanya anak kecil, yang remaja, yang dewasa, itu kangen dengan kita. Kalau libur, kok liburnya panjang banget ya? Udah kangen ngaji nih. Wah, itu Sanggar 5 ya ini ya. Padan 5 ya. Padan 5 ya. Iya, jangan disono no, ya kan, Samudra Atlantik. Alhamdulillah liburnya sepekan atau 2 pekan. Alhamdulillah, yes. Wah, libur panjang. Wah, itu di mana? Samudra Atlantik ya, di sana ya kan. Sini mah enggak ya kan. Dan sahabatku sekalian, rasa itu kita hadirkan ke mereka, rasa rindu. Subhanallah sahabatku sekalian, seorang ulama Imam Ahmad bin Hambal. Kita tahu ulama yang sangat Masya Allah ya kan, alimnya, alamahnya, bahkan beliau hafal 1 juta hadis. Gurunya siapa gurunya?
Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Beliau ini adalah orang yang sangat mengagumi sang guru, sangat kagum luar biasa. Ya, apa kata beliau? Demi Allah, tidaklah saya berjumpa dengan guru saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kecuali setelah sholat saya doakan guru saya dan saya al-fatihai. Kata Muhammad bin Hambal. Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Tidaklah saya berjumpa dengan guru saya, maka setelah itu pasti saya sebut namanya di doa saya dan saya pasti kirim doa buat beliau. Sahabatku sekalian, apa yang menautkan hati beliau dengan sang guru? Ya, Masya Allah, kebayang kalau kita punya murid begitu ya. Murid kita kelak mungkin jadi dokter, jadi orang apapun itu, tapi mereka, kebaikan Anda tertanam di diri mereka. Jadi subhanallah teman-teman semua kalian, hadirnya kita di sini ya. Kalau kita nyari duit pasti dapat. Dapat nggak Ustaz? Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat calon? Belum ada calon. Kalau Anda nyari duit pasti dapat. Yakin nggak? Yakin nggak? Coba tengok sebelahnya kayak ragu-ragu deh. Yakin nggak? Yakin teman-teman. Demi Allah kalau Anda cari duit pasti dapat. Tapi kalau Anda hanya cari duit, maka Anda rugi dunia akhirat. Allah pasti kasih teman-teman, pasti kasih. Ya, orang kaya itu tinggal nunggu waktu. Tapi teman-teman, keberkahan, kebermanfaatan, kemaslahatan itu adalah puncak kebahagiaan muslimin ketika tiada. Dan teman-teman ya, dan sahabatku sekalian, saya senantiasa memberikan buat kami sendiri dan bahkan buat teman-teman kami. Kami di Qalbun Salim teman-teman di Ciracas. Kami ada lembaga Quran sama seperti ini, hanya basic kami di masjid. Kami ada 10 masjid, ada musola, ada masjid. Kami juga punya sekolahan dari TK sampai SMA. Muridnya sekitar 700 orang. Dan saya sampaikan ke mereka semua, teman-teman semua, demi Allah, kalau seandainya ya gaji kalian di sini memang kurang dan kalian pantas dikasih 20 juta sama Allah, maka pasti kekurangan itu Allah datangkan dari pintu yang lain. Demi Allah saya bilang, kalau seandainya kalian pantas dikasih 20 juta tiap bulan dari Allah, maka Allah akan datangkan kekurangannya dari tempat yang lain. Artinya apa? Memantaskan diri teman-teman. Ya, memantaskan diri. Bukan kita menuntut, tapi kita pantaskan diri, kita pantas itu. Kalau seandainya sanggal Quran tidak pantas buat Anda, demi Allah, Anda akan dipertemukan dengan orang yang memantaskan Anda. Tapi syaratnya apa? Pantaskan diri kita. Untuk berbuat baik itu teman-teman, bukan karena mencari penghargaan. Lihatlah tentang Ibunda Hajar. Ya, siapa Bunda Hajar? Ibunda Ismail. Kita tahu kisahnya. Ketika sang ayah, ya, Ibrahim alaihissalam atau sang suami itu mengajak istrinya Bunda Hajar dan anak kecilnya Ismail dibawa ke lembah yang sangat tandus, kota Bakkah, ya kan? Kota Bakkah itu, yaitu Mekah sekarang. Di sana, kemudian singkat cerita kan ditinggal tuh, ya. Ibrahim pergi, nggak ngomong apapun, nggak nengok, ninggalin saja gitu. Ya namanya perempuan kan, Mas, sampean ngoindi, ya kan? Lah sampean mau kemana gitu kan? Aku ini ditinggalin ke sopo, ya kan? Dititipin ke sopo gitu kan? Mas, weh, Mas Ikhwan, balik sini, weh. Sampean mau kemana gitu kan? Lah terus kami ini mau dititip ke siapa? Itu sampai 2 kali gak jawab dan gak nengok. Terus ngomong gini, wahai suamiku, hadza min amrillah, ini perintah Allah. Baru nengok, iya, ini perintah Allah. Apa kata sang istri? Wahai suamiku, baliklah aku ke Palestina. Demi Allah, Allah tidak akan melantarkan titipannya. Allah tidak akan mengecewakan sesuatu yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah uji kan? Allah uji dengan mitnya mati. Jadi teman-teman, guru itu harus begitu, ya kan? Nanti kalau Anda di kelas apa gitu kan, gak usah panik, biasa aja, ya kan? Dan ketika akhirnya kan Ibrahim balik ke Palestina, betul kan? Kemudian dikisahkan cuma dikasih sekantong kurma kan, ya, nggak ada air. Pokoknya kata Allah ke situlah, Ibrahim, taruhlah keluargamu di sekitar Baitullah, gitu kan, di rumahnya Allah. Ya, singkat kisah kemudian kurmanya habis, sang bayi nangis, betul ya?
Kemudian sang bunda mulai panik. Kebayang ayah bunda, kalau kita sakit mungkin kita bisa nahan, betul. Tapi kalau anak kita sakit, ujiannya 2 kali lipat. Anak kita demam, anak kita lapar, ujiannya 2 kali lipat, betul. Dan itu terjadi pada Bunda Hajar. Ya, fitnah anak ini. Kemudian dia panik, gimana nih? Suamiku nggak ada. Akhirnya dia kemana? Ke sofa kan? Ngapain sofa? Ya, cari Alfamart ya. Waduh, kagak ada nih, gue belum buka mas. Ke Marwah, ya kan? Mungkin ada Indomaret kali. Kagak ada. Masya Allah, ya kan? Bolak-balik sampai 7 kali, betul. Oh belum buka bu, belum ada franchise. Mungkin Sanggar Quran di sana nanti kali ya. Dan saya mau nanya teman-teman, serius saya mau nanya ya. Ketika Bunda Hajar ke Bukit Sofa dan ke Bukit Marwah, itu kan nyari air ya. Ketika dia ke sana, ya kan, itu lihat air gak? Lihat air gak? Lihat air gak? Serius? Gak lihat kan? Pertanyaannya, ketika dia gak lihat air, kenapa dia masih ke sana? Usaha aja ya kali-kali gitu ya. Dan ternyata usahanya bukan sekali, tapi sampai 7 kali. Aneh nggak teman-teman? Misalkan ya, Anda, saya mau ngajar di Sanggar Quran, nggak apa-apa, nggak dibayar saya. Wow, ya itu saya dapat bisikan dari Pak Joko, begitu katanya. Nggak apa-apa, ya kan, demi cintaku padanya. Wah, sama Quran misalkan itu kan. Nggak apa-apa, saya nggak dibayar di Sanggar Quran, tapi digaji aja. Ceritanya nggak dibayar nih, tapi dia masih ke Sanggar Quran, masih ngajar, Masya Allah, pokoknya demi Sanggar Quran dia datang. Ya kan, kira-kira kalau Anda ada orang seperti itu aneh atau ajaib? Aneh atau ajaib? Ada nggak di antara sini begitu? Ada? Ada nggak? Coba tengok sebelahnya. Jangan-jangan kamu ya? Jangan-jangan kamu. Kira-kira teman-teman, kalau ada orang model begitu, dia sudah nggak digaji, atau mungkin Ustadz mohon maaf ya, ini SPP-nya nunggak Ustadz, para siswanya belum bayaran, gedungnya mau ambruk Ustadz, listriknya juga belum bayar Ustadz, mungkin ntar lagi dimatiin PLN Ustadz, terus gimana Ustadz, tetap mau ngajar nggak? Nggak apa-apa Ustadz, saya mau ngajar. Ya nggak apa-apa, pokoknya demi Quran saya mau ngajar. Kira-kira kalau ada orang model begitu, aneh atau ajaib? Teman-teman bayangin ya. Dan itu adalah Bunda Hajar begitu. Beliau ke Safa, demi Allah, memang gak ada air tapi ke Safa. Dan dia tetap ke Marwah. Bukan Fata Morgana dia lihat, tapi benar-benar gak ada, tapi masih tetap ke Marwah. Sampai bahkan sekian kali putaran. Ya, itu jaraknya jauh loh ya. Ya, 400 meter kali 7 itu. Ya. Dan ketika sudah mentok usaha, dia bilang gini. Dia baru ngangkat tangan. Ya Allah, aku sudah berikhtiar. Ya Allah, aku sudah berusaha sebagaimana Engkau memerintahkan kepadaku. Ya Allah, aku sudah berikhtiar semampuku. Dan tugas selanjutnya adalah ya Allah, Engkau turunkan keajaiban dari langit. Teman-teman, apa yang terjadi setelah itu? Keajaiban. Betul? Di mana? Di putranya Ismail. Ya, yang bermujahadah, yang capek, yang lelah, yang berjibaku, orang tuanya, Anda yang capek. Tapi demi Allah, kalau Anda belum merasakan keberkahan itu, putra-putri Anda akan merasakan seperti itu. Itulah yang dirindukan kita Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita hanya sebatas dari dunia Bapak Ibu, Allah kasih, wallahi Allah kasih Bapak Ibu. Dan bukankah itu yang ditakutkan bagi Rasul? Ya, bukan kesengsaraan, bukan kemiskinan, tapi ketika dunia sudah dihamparkan buat muslimin, terjadilah pertikaian Bapak Ibu. Ya, muslimin nggak takut miskin Bu, tapi ketika kekayaan, ya, keberlimpahan itu dibukakan, terkadang malah apa sih gitu ya, lupa dia siapa dulu. Dan sahabatku sekalian, mudah-mudahan hari ini kita tidak sekedar jadi guru yang betulan, ya. Tidak hanya jadi yang guru yang kebetulan, tapi guru yang betulan. Siap ya? Oke, tepuk udah temannya. Sahabatku, semoga hari ini dan seterusnya kamu, kita jadi guru betulan, bukan kebetulan. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Ya, sahabatku sekalian, dan inilah yang memang patut kita contoh tadi ya. Kita membangun frekuensi yang sama. Kalau tadi Imam Ahmad bin Hambal,
Dia begitu cintanya sama sang guru, rindu dengan sang guru, sampai mendoakan gurunya luar biasa, Masya Allah. Kita berharap ya dari lisan-lisan murid kita itu terucap nama-nama kita. Maka sesuatu yang disampaikan dengan hati pasti nyampe ke hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang itu bahkan ketika dia masuk ke rumahnya, itu di dalam rumah disiapkan liang lahat, kan gitu ada ya. Kenapa? Karena dia ingin bermuhasabah tiap hari. Ya, jangan-jangan saya begini dan begitu. Kenapa? Itu menjadi rem dia ketika dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku sekalian, pentingnya halaqah Quran, pentingnya ketemu seperti ini, ngopi bareng gitu ya, ngobrol bareng dengan teman, itu dalam rangka itu semuanya. Ya. Dan sahabatku sekalian, Imam Nawawi, teman-teman, itu pun sampai dikisahkan kan beliau itu, teman-teman ya, menjadi murid yang Masya Allah. Kita tahu Imam Nawawi ya, umurnya nggak sampai berapa Ustaz? 40 tahun, tapi karyanya Masya Allah ya ratusan kitab, teman-teman ya. Dan kitab beliau itu sampai sekarang dibaca banyak muslimin. Ya, yang paling tipis hadis Arba'in An-Nawawi. Ada sedang lagi tentang hadis Riyadhus Shalihin. Betul ya? Itu semua masjid, musola, nggak cuma Indonesia, bahkan mungkin seantero dunia itu membaca hadis beliau. Itu apa nggak bersinar tuh kuburnya beliau dan kubur sang guru. Ya, dikisahkan teman-teman, beliau ketika ngaji ke Sanggar Quran ya dulu, ke Madani 5, cabang sono ya kan, cabang Suriah gitu kan. Itu beliau kalau belajar dari rumah gitu kan, itu setiap jalan itu beliau sedekah. Ketemu orang sedekah, ketemu orang ngasih sesuatu. Teman seperjalanan itu nanya, "Wahai Nawawi, aku heran dengan engkau. Kenapa engkau setiap berangkat ngaji, berangkat ke Sanggar Quran, gitu kan, engkau ngasih sesuatu dan infak kepada orang-orang?" Subhanallah nih. Apa kata beliau? "Saya berharap kebaikanku ini yang aku berikan kepada orang itu, dan aku berharap Allah menutup keburukan guru saya dari mata saya." Kebayang teman-teman? Itu kalau bukan cinta dengan dan sang guru gak mungkin melakukan itu. Saya berharap kebaikanku ini yang aku berikan ke orang itu, saya berharap Allah menutup kekurangan guru saya di mata saya. Kalau seandainya guru saya punya kekurangan, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar. Ajib gak itu murid? Ya, kenapa bisa begitu? Keren banget pasti gurunya. Dan teman-teman kebayang gak kalau itu adalah Anda? Ya, itu adalah kita semuanya. Dan pertanyaannya, mengapa sih kita mau jadi guru ngaji? Nah, guru ngaji itu gajinya berapa sih? Ustaz, berapa Ustaz? Berapa Ustaz? 2M? Makasih Mas. 2M. Ya, 2M ya, makasih Mas gitu kan. Ya, pernah nggak dikasih 2M? Ya, cuman makasih Mas ya. Ya. Ya, jadi teman-teman, ya sekali lagi tadi ya, kalau memang semua punya kebutuhan, betul ya, semua kebutuhan. Tapi ingat teman-teman, ada sesuatu yang memang harus kita pakai kacamata iman, ya, memang itulah muslimin. Dan bahkan ayat awal banget ketika bicara iman itu bicara tentang apa? Sesuatu yang gaib. Betul? Apa bunyinya surah Al-Baqarah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Subhanallah. Sebelum bicara sholat, sebelum zakat, sebelum kita infak, betul? Allah bilang kamu harus percaya dengan sesuatu yang gaib. Apa itu gaib teman-teman? Sesuatu yang gak bisa dilihat oleh mata. Ya, Allah, ya, surga, neraka, malaikat, balasan, keburukan, termasuk gaji teman-teman. Gaji itu bisa kelihatan nggak? Bisa kan? Wah, nolek glinding siji. Orang jadi genep. Ya, gaji memang bisa dilihat, tapi rezeki teman-teman itu nggak nampak teman-teman. Ya, rezeki itu adalah anugerah dan rahmat Allah, dan rezeki itu Allah berikan kepada siapapun yang mau minta sama Allah. Asalkan minta sama Allah. Kalau Anda minta sama Sanggar Quran, miskin ini. Betul kan? Yang kaya siapa?
Allah yang maha kaya. Anda salah kalau Anda menyandarkan ke sini. Ya, Anda salah teman-teman. Ya, kenapa? Karena mereka juga butuh sesuatu juga. Dan sahabatku sekalian, sesuatu yang gaib ini teman-teman Anda harus percaya. Ya, sebagaimana dulu Anda ketika percaya ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya, mantap banget kan? Mantap, nggak pakai ragu. Maka begitulah kemantapan Anda ketika harus percaya dengan rezeki teman-teman. Ya, Khalifah Umar tadi teman-teman, Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Dia percaya itu. Dan bahkan teman-teman ulama besar, ya, seorang mufasir Said bin Musaib mengatakan, wahai anakku, aku setiap melihat engkau, maka ayah itu bersemangat untuk menambah sujudnya ayah. Ayah semangat untuk sholat terus nak. Apa kata sang ayah? Ini bukan karena saya berharap tentang kenapa saya ria ataupun tidak. Tapi Allah mengatakan wa kana abuhuma sholihan. Karena dulu ayahnya orang soleh. Jadi teman-teman sekalian, kesolehan itu teman-teman, itu harus kita dapatkan hari ini. Bukan pilihan, tapi keharusan. Kenapa? Kalau kita orang baik, orang soleh, yakin demi Allah kita minta apapun dikasih. Yakin ya? Yakin teman-teman ya? Maka sahabat sekalian, ini hanya wasilah kita untuk berbuat baik teman-teman di sini. Dan itulah kenapa teman-teman kita harus jadi guru yang bahagia. Nah, dan diantara untuk menjadi guru yang bahagia itu harus menarik dan menyenangkan. Gitu ya teman-teman ya. Baik, ini berapa? 1. Kalau ini 2. Berapa tadi? 21. Fokus ya, fokus ya. Berapa? Oke. Berapa? Cakep. Berapa? Oke, baik. Teman-teman semuanya. Sekarang ikutin saya. 1. Ikutin saya. 1, 2, 3. Ikutin 1, 2, 3. Oke, boleh berdiri semuanya? Oke, saya tahu Anda pengen berdiri dari tadi. Oke, kan? Oke, sudah ya? Oke, sedang berdiri. Oke, teman-teman. Oke, sudah ikutin saya. 1, 2, 3. Oke, sekarang instruksinya adalah jari kita yang begini ditaruh di telapak teman kita yang begini. Nah, nempel. Ya, nempel. Oke, nempel Ustaz ke sini Ustaz. Oke. Sudah? Nempel sudah? Sudah ya? Oke, baik. Kita mau tangkap rezeki teman-teman. Tangkap apa? Rezeki. Oke ya. Kalau saya bilang apel, maka jari teman kita tangkap. Set. Nah, oke ya. Nah, jari kita yang begini kita angkat. Biar gak ketangkap ya. Oke, kita cepat-cepat dapat rezeki. Tes ya. Oke. Kata apa? Kata apel. Coba apel. Gitu ya. Oke, sekarang balik ya. Nempel ya. Siap ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belum Pak, Bu. Saya baru ngitung. Ini. Ayo nempel ya, nempel. Oke ya. Ingat kata apa? Oke, nempel ya, nempel. Ini nggak boleh curang nih. Oke, siap ya. Baik. Di hari Senin, teman-teman Sanggal Quran jalan-jalan ke kota Surabaya. Di Surabaya ada kota banyak buah-buahan. Ternyata di kota Malang, pas kita naik bis turun di kota Malang, betul ada kebun, di depannya itu ada tulisan agrowisata. Nempel agrowisata, nempel. Ayo fokus rezekinya. Oh iya, agrowisata. Akhirnya kita naik. Nah, pas masuk pintu utama ketemu April. Wah, ternyata nih nempel ya. Ternyata si April itu alumni Sanggar Quran. Wah, April ngajak kita naik Alphard. Weh, ayo naik Alphard tuh kan. Pas jalan ngelingi kebun buah teman-teman, tiba-tiba apes. Alphardnya kempes. Waduh, turun. Mobil keren kempes. Mereka akhirnya apa? Duduk di pos polisi. Nah, di samping pos polisi ada polisi lagi apel.
Nempel. Apel, Bu. Nah, di samping pos polisi ada tukang jus anggur, jus apel. Tepuk tangan semuanya, masya Allah. Baik, kalau saya bilang mana guru yang keren, ini guru yang keren, gitu ya. Oke ya, pakai jempolnya. Mana guru yang keren, ini guru yang keren. Mana guru yang disiplin, ini guru yang disiplin. Mana guru kreatif, ini guru kreatif. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Takbir. Allah. Oke, tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Baik, sahabatku sekalian, maka teman-teman sekalian, ketika kita menjadi seorang pendidik, teman-teman, itu adalah pilihan yang tepat dan benar. Ya, bukan karena sesuatu yang memang yang ya daripada nganggur dah gitu ya, daripada nggak ada yang lain deh. Tapi ini pilihan yang tepat, teman-teman. Ya, dan yakinlah teman-teman, mungkin saat ini ya teman-teman barangkali ya rezekinya pas-pasan gitu ya, pas butuh ada gitu ya. Iya, amin. Repotnya pas butuh gak ada, Ustaz. Tapi pas butuh ada. Teman-teman, saya mau nanya ya, hitungan orang hidup di Jakarta, teman-teman ya, pernah nggak ngitung begitu? Ya, kontrakan sekian, ya, kontrakan berapa saat sekarang? Di sini paling murah berapa? Berapa saat? 1,5 juta. 1,5 juta, terus beli beras sekian, ya, beli sembako sekian, ya kan? Belum sangu anak sekolah itu ya, belum arisannya ada 10. Ya kan? Belum nanti hajatan gitu kan? Tapi pertanyaannya, ya teman-teman, subhanallah, ada yang bahkan sesuatu yang terkadang kita tidak pikirkan, teman-teman. Kok cukup-cukup aja gitu ya? Ya, kok cukup-cukup saja, teman-teman. Jadi kaya itu memang anjuran, teman-teman, betul. Tapi kaya itu, teman-teman, juga ditakutkan oleh para sahabat, betul ya. Muslim itu memang harus kaya. Kenapa? Ketika dia kaya, dia bisa berbagi, dia punya izah, ya, dia punya power, teman-teman. Tapi berbanggalah, teman-teman. Bahkan Rasul milih, ya Allah, wafatkan aku bersama orang-orang miskin, gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita orang miskin nanti bersama Nabi, amin. Itu bahagianya begitu. Tapi teman-teman, orang kaya itu memang sesuatu yang membahagiakan bab sendiri. Tapi ingatlah, ketika kita, teman-teman ya, menjadi seorang pendidik yang hari ini mungkin barangkali Allah kasih rezeki yang pas-pasan, tapi tahukah teman-teman bahwa ada keberkahan yang Allah tidak pengen kita nanti rusak dengan melimpahnya harta. Dan itu harus kita sadari, teman-teman sekalian. Dan sahabatku sekalian, ketika kita ingin berbagi sesuatu, lihat ini teman-teman ya, hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan, dan hanya orang yang punya yang bisa berbagi tentang sesuatu. Maka teman-teman sekalian, kita pengen anak-anak kita jadi anak yang baik, anak yang soleh, yang taat. Maka yuk kita contohkan itu semuanya. Dan kebersamaan ini, teman-teman ya, ini adalah momentum terbaik untuk mengeratkan sesuatu yang masih kurang erat. Ya, mungkin hari ini belum ada kesamaan hati, belum ada kesamaan rasa, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Memang berukhuwah dalam kebaikan, ya, bersama dalam ketaatan itu penuh perjuangan, teman-teman. Ya, nggak hanya kita, teman-teman, muslimin saja pernah merasakan begitu kan? Ketika terjadi ghanimah yang melimpah di muslimin, ya, ketika peperangan Khaybar, teman-teman ya, terjadi, muslim itu melimpah semua. Bahkan kata sahabat Abu Hurairah, saya baru merasakan begini namanya kenyang. Muslimin dapat hektaran, ya kan, tanah-tanah kebun kurma itu banyak banget, ya. Sebegitunya Rasul membagikan kesana kemari. Apa kata mereka? Rasul gak adil, tuh kan? Rasul tidak adil.
Kok sampai dikatakan Rasul nggak adil itu seperti apa bisa begitu? Ini pelajaran besar teman-teman. Ya, betapa memang ketika hati ini teman-teman, ya kan, kalau memang hanya karena dunia itu jadi rapuh. Sekali lagi, maka saya hanya bermuhasabah buat diri kami teman-teman. Ketika Anda mau keluar rumah nih, ya kan, Anda ambil peci, pakai jilbab, pakai bawa Quran, ya, Anda sebelum keluar rumah bilang, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku mau ngajar, aku mau ngaji. Ya Allah, semoga langkahku ini Engkau ridho. Ya Allah, aku nih banyak salah, aku banyak zalim, aku banyak dosa. Aku berharap ya Allah, kebaikanku sedikit ini yang kuberikan ke murid-murid ini jadi penebus dosa-dosaku. Dan aku berharap ya Allah, kebaikanku ini jadi hadiah terbaik buat kedua orang tuaku. Maka ya Allah, tuntun aku. Maka sahabatku sekalian, ya Allah, hanya kepadamu aku berharap. Maka sahabatku, hanya minta itulah. Sebelum Anda starter motor, sebelum Anda melangkah, bayangkan itu, ya Allah, aku tahu nih banyak salahnya, banyak zalimnya, banyak lalainya, tapi Engkau masih memberikan kebaikan buatku. Kita teman-teman, ya kita tahu, kita adalah orang-orang yang banyak dosanya, ya, banyak lalainya, betul ya? Atau mungkin di sini ada orang yang punya dosa? Angkat tangan yang tidak punya dosa. Yang dosanya dikit aja angkat tangan. Gak ada. Ya, kita semua adalah orang yang punya dosa. Dan kenapa Allah masih menghidupkan kita teman-teman? Allah masih kita memberikan rezeki banyak, bukan karena kehebatan kita, tapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada Anda semuanya. Jangan-jangan Anda duduk di halaqah Quran, jangan-jangan Anda ikhlas ngajarin alif ba ta, jangan-jangan Anda ikhlas taat sama pimpinan, itulah membuat Allah panjangkan umurnya. Dan Allah panjangkan umur kita cuma satu alasannya. Untuk apa? Agar kita bertaubat teman-teman, agar kita memperbaiki diri. Mungkin niat kita kemarin kurang ikhlas, niat kita kemarin mungkin hitung-hitungan, niat kita kemarin mungkin karena pimpinan. Tapi demi Allah teman-teman, jangan-jangan mungkin kita salah niat. Dan Allah masih hidupkan kita, kasih kesempatan, kita ingin apa? Memperbaiki niat kita. Dan sahabatku sekalian, maka yuk kita bahagia itu apa? Teman-teman ya, prosesnya teman-teman. Ya, setiap Anda mengajar, ya kan teman-teman. Di sini kalau ngajar muridnya taat semua ya. Alhamdulillah. Duduk rapi semua ya. Alhamdulillah. Anteng semua ya. Alhamdulillah, ya kan. Satu membaca, si Ujang lari-lari. Jang, ojo melayu-melayu Jang. Jangan lari-lari Jang. Oh, sini baju Asep ya. Ujang lari-lari. Si Joko sama si Ujang lari-lari. Woi, jangan lari-lari, jangan berisik, woi. Paling siapa yang berisik? Dia yang berisik. Guru yang berisik. Ya, itu mak cerita di mana? Samudra Atlantik, teman-teman. Sini mah enggak ya? Enggak ya? Coba tengok sebelahnya. Enggak kan? Enggak kan? Enggak salah. Ya, satunya lagi talaki, lagi setoran bacaan, ya kan, malah ngobrol, main HP gitu kan. Wah, gitu. Maka teman-teman, jangan sampai menjadi guru yang gini. Misal ada murid kita, ya mungkin berapa Ustaz misalkan sekelas? 10, ya kan 10. Nah, qadarullah, ini yang 8 taat banget. Yang 2 calon taat. Wah, belum jadi tapi. Wah, ramenya, trouble maker gitu kan. Pokok bikin gaduh gitu kan. Kalau ada dia rame, gaduh, berisik, pokoknya gimana lah gitu kan. Waduh, gitu kan, sampai curhat sama atasan. Ustaz, kenapa ya dikasih kelas begitu? Itu susah banget tuh bocah. Kasih tahu taat, ya Allah. Tak tolong dong gimana gitu kan. Suatu saat, nah 2 orang ini gak masuk ngaji. Kita bilang apa? Alhamdulillah ya Allah. Coba pegang sebelahnya. Tobat, astagfirullahaladzim. Murid itu gurunya siapa itu? Muridnya siapa itu? Ada begitu gurunya? Datang. Pakai jilbab nggak gurunya? Jilbabnya bareng apa? Jadi teman-teman, ada sampai guru begitu gitu kan? Ya kan? Ya memang 2 orang ini yang Allah turunkan dengan anugerahnya masing-masing. Ya kan? Luar biasa pokoknya lah itu kan. Sudah mungkin sekian kali masih begitu saja.
ya kan? Ketika nggak hadir kita bahagia banget gitu ya. Bahagia itu bukan itu teman-teman ya. Jadi sahabatku sekalian, mungkin nanti kita akan bicara sesi bagaimana melembutkan hati anak-anak murid kita. Dan itu teman-teman, menikmati proses teman-teman ya, itu jauh lebih penting daripada hasilnya teman-teman. Ya. Dan bukankah kita, mungkin kita juga gak sekolah sekarang kan? Dulu kita mungkin nakal ketika sekolah ya kan? Manjat pagar gitu misalkan kan? Nyolong mangga gitu ya. Di sini nggak ada ya. Kita mungkin pernah dipukul itu ya. Pernah dipukul sama guru kita. Dijewer pernah. Kenapa dijewer? Nakal. Ya, sama. Saya juga pernah dijewer sama guru. Saya pernah dipukul sama guru. Tapi itulah kenangan yang membahagiakan teman-teman. Ya. Dan kenangan itu teman-teman, ya tadi ketika Allah hadirkan murid yang beraneka ragam tadi teman-teman, yuk kita nikmati prosesnya. Imam Syafi'i teman-teman, itu punya murid teman-teman, saya lupa namanya. Murid ini itu apa ya, aneh daripada yang lain. Murid ini teman-teman kalau belajar, kalau yang lain mungkin sekali, 2 kali, 5 kali itu langsung bisa. Beliau sampai berpuluh-puluh kali itu nggak bisa-bisa. Ya sampai berpuluh-puluh kali gak bisa-bisa. Apa kata sang guru? Kata saya Imam Syafi'i, wahai muridku, demi Allah, kalau seandainya ilmu itu seperti makanan, maka aku akan rela menyuapimu makanan ini untukmu. Dan apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ketika selesai belajar halaqah, itu dipanggil muridnya, kok Joko sini ya, Joko ya sini ngaji sama aku nak. Oh Mulyono, Joko Mulyono. Oh ya jakti Joko Mulyono. Wah ya, Mul, sini Mul. Itu ngaji sama sang Imam Syafi'i, subhanallah ya. Dan ternyata sejarah mencatat sang murid itu jadi murid terbaiknya sang imam dalam mazhab Syafi'i dan dalam bab fikih teman-teman. Saya lupa namanya itu, Arabi. Jadi teman-teman, ya begitulah ya, seorang guru harus bersabar. Bahagia prosesnya teman-teman. Ya, jangan sampai tadi, oh alhamdulillah. Atau pilih-pilih kelas. Ustaz, jangan dia, jangan. Oh, udah jangan itu. Ganti. Nanti saya begini, Ustaz. Ya, gurunya saya Teres, apa? Gurunya saya Teres. Itu mah guru sono. Samudra Atlantik, Ustaz. Kalau di sini enggak ya, enggak saya Teres ya. Jangan teman-teman ya, semua tuh anugerah teman-teman. Nggak tahu kan nanti kelak jadi presiden kan? Nah, nggak tahu kan, masya Allah. Dan sahabatku sekalian, yuk ini kita sudah jam berapa Ustaz? 2. Jam 2. Antum kalau Ustaz jam 2 Ustaz. Kan pulang cepet enak ya Ustaz ya? Oh iya setuju, pulang cepet Bu ya. Nyuci nanti Bu ya. 11:30 Ustaz. 11-15 diskusi. Wah, diskusi tentang rezeki dan jodoh Ustaz. Nah. Baik ya. Jadi sahabatku sekalian, ini kita lewati saja ya. Ini kita lewati saja ya. Saya mau bicara ini teman-teman tentang 3 tipe guru. Nah, ya, tentang tipe guru. Ada guru yang tipenya pertama apa? Nyasar. Oh. Nyasar ya, tiba-tiba ya kan mungkin ya nyasar. Gimana sih nyasar sih? Nyasar Bu, orang namanya nyasar kan, ngadem gitu kan. Wah enak juga di sini ya. Wah lumayan juga nih. Wah daripada gak ngapa-ngapain dah gitu. Jadi penyanyi jadi guru gitu. Begitu Ustaz ya. Iya, mungkin di antara sebagian guru itu ada. Sebagian guru ya. Ya dia udah ngelamar ke sana kemari nggak cocok, tiba-tiba jadi guru gitu kan. Ya awalnya memang nyasar gitu. Tapi teman-teman, nyasar ini kadang-kadang juga nyasar yang penuh anugerah teman-teman. Ya. Awalnya ikut-ikutan, tapi dia ketagihan selanjutnya. Ketagihan kebaikan maksudnya gitu kan. Awalnya dia mungkin nggak sengaja, ya. Tetapi karena ketidaksengajaan itu Allah berikan kebahagiaan di situ. Tapi teman-teman, jangan kita hanya berdiam ketika di sini saja. Artinya apa? Oh ada lowongan nih, daripada nganggur dah nggak apa-apa ikut. Maka dia tidak punya ruh seorang pendidik teman-teman. Ya, dia terkadang hanya hadir saja jiwanya, ruhnya nggak tahu kemana. Di kelas mungkin dia buka lowongan lagi, cari apa? Begitu muridnya lagi Ustaz, ya
Ya Ustaz, itu ya, dia nggak hadir secara ruhnya. Ya, dia sibuk dengan mungkin jualan dia, Shopee lah itu kan, Tokopedia. Orderan nih, bentar. Ustaz. Bongkar-bongkar aja. Kan tadi suruh bongkar muat, Ustaz. Iya, saya cuma cerita, Ustaz, cerita diri saya pribadi begitu, itu kan. Saya dulu jualan jilbab, Ustaz. Jualan sabun cair, rinso, deterjen, pewangi, molto saya jualan. Saya jualan kurma, saya jualan apa saja, teman-teman. Saya ini terapis, saya herbologi, ya kan, saya bisa bekam, akupuntur, kiropraktik, saya bisa semuanya. Saya pernah pelajari itu semua, teman-teman. Ya, tapi ingat teman-teman, saya cerita di sini nanti ya. Saya ingat guru saya, Han. Saya ini ngajar di SDIT itu 2004, SDIT. Ya, terus pindah lagi SDIT yang lain, jadi kepala SDIT, jadi koordinator SDIT, banyak banget SDIT, teman-teman. Saya buka sekolah 1, 2, 3 banyak banget. Saya diomongin, Han, ente tuh kayak apa ya? Loncat sih, gitu. Terus saya ketemu sama sang guru. Kan kamu tahu kayu jati? Kamu tahu jati? Tahu ya. Kayu jati itu kayunya mahal, betul ya? Mahal banget. Mungkin kayu yang paling mahal ya. Dan kayu itu ketika kemudian diolah ke pengrajin untuk dibuat ukiran, betul? Tadinya segelondongan gede, teman-teman kan? Maka dia harus memahat, dia menghilangkan bagian-bagian yang gak penting. Mungkin yang tadinya besar sekali itu menjadi kecil. Tapi subhanallah, ukiran itu lebih mahal daripada kayu itu. Apa maksudnya? Kamu tidak harus bisa semuanya. Kamu tidak harus melakukan semuanya. Satu fokus saja, Allah akan bukakan rezeki dari situ. Jadilah yang menarik. Maka teman-teman, saya tinggalin jualan rinso. Saya tinggalin jualan herbal. Ya Allah teman-teman, itu ya Allah ceritanya luar biasa, menarik betul itu kan. Ya terus ya satu belum ya kan. Saya masih hobi untuk pergi tanah suci bolak-balik ya kan. Ya kan. Dan teman-teman, akhirnya saya punya impian, ya Allah. Karena saya sering lihat Ustaz Effendi Anwar ya teman-teman ya. Kadang-kadang kami itu iri dengan beliau. Ya sekarang Usmani itu teman-teman itu cabangnya di mana-mana. Di Indonesia saja ada 8 cabang, belum anak-anak cabangnya. Ya, kami kebetulan di Mitra Lajnah Medur Usmani teman-teman itu membawahi ribuan lembaga. Ya, nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, itu kadang saya iri dengan beliau, amal jarinya banyak banget gitu loh. Ya, dan bahkan selalu ngomong gini ke anak-anaknya, nak, Usmani itu bukan punya ayah Abi. Usmani itu bukan punya ayah Abi. Kalau engkau pengen punya seperti Usmani, buat sendiri nak. Maka kalau teman-teman perhatikan, gak ada satupun anak Ustaz Effendi itu di Al Usmani, gak ada. Dan mereka membuat lembaga sendiri, ya, tanpa membawa kebesaran sang ayah. Dan ya itu teman-teman. Kadang-kadang kami di Lajnah itu kadang-kadang ada mitra minta apa, minta software, minta file, minta apapun, kasih, silakan kasih, gratis, nggak perlu franchise gitu ya. Dan itu kadang yang membuat kami itu terus bersemangat. Ya, guru kami berbagi itu luar biasa tanpa pamrih. Dan maka sahabat sekalian, itu mungkin hari ini kita nyasar di Sanggar Quran, tapi jangan cuma nyasar doang, ya, tapi harus menjadi petunjuk arah teman-teman. Kalau hanya nyasar, maka ruhnya tidak ada. Itu teman-teman ya. Dan teman-teman sekalian, kapal itu teman-teman ketika tanpa arah, tanpa tujuan, dia terombang-ambing dimanapun. Sama dengan hati kita teman-teman. Anda tulis, yo sekarang tulis, ada kertas, ada pensil, tulis di sini teman-teman. Saya minta 10 alasan kenapa Anda di Sanggar Quran. Saya tunggu 5 menit. Ya, saya minum dulu dan saya mau makan dulu. Ya, saya minta 10 alasan kenapa Anda ada di Sanggar Quran. 10 alasan. Yang paling banyak dapat hadiah. Oke, yang paling banyak dapat hadiah. Silakan.
5 menit ya. Sampai di angka 11 apa itu? 14 ya. Ya nanti cek sama Ustaz Ikhwan ya. Yang paling banyak dapat hadiah. Masya Allah. Entah apapun hadiahnya nggak ngerti saya. Wih cakep. Wah. Boleh ya kan. Nah, nih, ya kan alasannya apa aku di sini? Masya Allah. Tengok sebelahnya sampai apa sih? Boleh nyontek nggak? Ya, jadi teman-teman kita harus tahu mengapa kita duduk di sini. Sanggar Quran tuh enak, kalau ngajar tuh bisa ngopi gratis. Wah enak, adem AC. Wah, ada jalan-jalan tuh. Wah, gitu ya. Nah, seru di sini, gitu ya. Terus satu. Belum ngopi boleh ya? Belum ngopi, makan nggak boleh. 3 menit lagi ya. Ya, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda ngajar di Sanggar Quran Madani 5? Ya, 1 menit lagi ya. Baik. Cukup ya? Ini masih mati ya? Baik, diletakkan semua alat tulisnya. Baik. Mohon izin, boleh ada yang berbagi tulisan? Yang Ikhwan dulu ya. Ikhwan dulu. Boleh tunjuk atau ngacung? Tunjuk. Nah, tunjuk saat saya nunjuk antum Ustaz. Baru. Oke ya. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz dibaca Ustaz. Mengapa Ustaz masih mau ngajar di sini Ustaz? Ini apa Ustaz, anak baru di sini. Alhamdulillah cocok Ustaz. Berarti semangatnya masih membara Ustaz. Nah, Mengapa
Anak di Sanggar yang pertama karena Allah, Ustaz. Masya Allah. Amin. Yang kedua wasilah guru, yang ketiga ikut perintah guru, yang keempat berkahnya Al-Quran. Masya Allah ya. Baik, Tepuk tangan baik. buat teman kita. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, semangatnya baru juga. Yang Ikhwan ada lagi yang mau berbagi? Nah, Ustadz boleh Ustadz. Nah, Masya Allah. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya cuma 2 Ustaz. Saya cuma 2 aja saya. Alhamdulillah. Saya mencari berkah ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga nomor 2 ya, kalau saya punya sedikit ilmu saya influence atau saya sebarkan. Baik. Masya Allah, jazakumullah khairan. Tepuk tangan buat teman kita, luar biasa, Masya Allah. Ya, saya teringat jadi kisah Nabi Idris teman-teman. Nabi Idris itu pernah dikasih botol sama malaikat. Idris, mau nggak? Engkau punya pahala banyak jariah. Gimana caranya? Ajarkan kebaikan. Wah, kalau saya ajarkan kebaikan ke seluruh manusia, umur saya terbatas dong. Ya udah, terus gimana ya? Kata malaikat, kamu minta aja sama Allah umur panjang. Nah, gitu ya kisahnya gitu singkatnya, ya kan? Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya. Baik, satu lagi yang Ikhwan. Nah, siapa nih yang mau berbagi kebahagiaan dan cerita? Oke. Itu siapa nih? Antum aja dah. Senyumnya ini penuh keceriaan. Wah. Iya, nggak apa-apa, ya kan? Yang nunjuk-nunjuk biasanya mau ditunjuk. Ya, silakan. Ya, betul Ustaz. Baik tuh, dikit aja Ustaz, tadi nggak sempat 10 jadi cuma 8 aja. Alhamdulillah, Masya Allah, dikit lagi. Yang pertama tentunya dakwah karena Allah ya. Kemudian kenapa pilih Sanggar Al-Quran, karena selaras jalurnya, karena mendakwakan Al-Quran, jadi sama. Alhamdulillah. Karena Masya basicnya Allah. dari Quran juga. Kemudian berhubung saya asli dari sini, jadi berusaha membumikan Al-Quran di tanah kelahiran. Masya Allah, keren-keren. Terus membuka relasi kebaikan di daerah sekitar. Oh, Masya Allah. Kemudian ya karena dekat ya, jadi aksesnya untuk kegiatan segala macam tuh mudah. Alhamdulillah. Terus Kalau jauh Ustaz gimana Ustaz? kalau jauh pernah Mikir-mikir. cukup lelah ya. Gak apa-apa Ustaz, itu jujur Ustaz ya. Saya suka itu. Ya. Kemudian salah satu dari mengajar yaitu memperdalam pemahaman sendiri. Karena dengan kita belajar bisa sambil karena dengan mengajar bisa sambil belajar. Alhamdulillah. Kemudian berusaha menyelamatkan generasi buta Al-Quran di daerah sekitar. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ada lagi Ustaz? Cukup. Alhamdulillah, tepuk tangan buat beliau. Wah, keren banget ya. Masya Allah, ini anak muda tuh menggelora ya. Masya Allah. Baik, yang akhwatnya, ustazahnya, ngacung. Ada yang mau ditunjuk? Ini malu-malu. Kalau ustazah gak malu ya? Alhamdulillah gak malu ya ustazah ya. Betul. Ya enaknya guru tuh gitu, langsung tunjuk ya. Silakan ustazah dibaca. Bismillah. Mengapa mau mengajar di Sanggar Al-Quran? Ya. Yang pertama kali jatuh cinta sejak pertama belajar di Sanggar Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan buat Sanggar Al-Quran. Masya Allah, jatuh cinta ya. Kalau udah cinta itu repot tuh bahasanya ya. Ya panjang, dalam ya. Ya silakan saja. Iya. Karena jatuh cinta aja, kenapa? Makanya pengen jadi guru, ngaji seperti gurunya di Sanggar Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Terus alhamdulillah dikasih kesempatan sebetulnya. Masya Karena Allah. kesempatan yang diberikan oleh Sanggar untuk pelatihan ya, menjadi guru waktu itu. Jadi ketika ada kesempatan saya tertarik dan ikut kecemplung gitu. Masya Allah. Ya. Oke, kemudian setelah itu jadi punya keluarga ya, keluarga baru, lingkungan yang baru juga dari Alhamdulillah. sebelumnya, dan itu keluarga yang baik-baik semua. Masya Allah ya. Masya Allah. Terus kemudian ternyata bahagia bersama di sini. Masya Allah gitu ya. Punya banyak teman soleh-soleh. Masya Allah, Masya Allah. Terus yang terakhir pengen punya investasi yang menguntungkan. Amin, amin. Bukan investasi dunia saja, Iya. tapi insya Allah akhir. Amin, amin. Masya Allah ya. Jazakumullah khair Ustazah ya. Masya Allah atas curhatan hatinya. Semoga Allah ijabah, Allah kuatkan Ustazah, Allah berikan istiqomah, dan kita semua teman-teman ya, dari kata beliau keluarga.
Insya Allah ya. Jadi keluarga ini nanti yang akan memberikan syafaat bareng-bareng di surga insya Allah. Ya, ya tepuk tangan buat beliau dan semuanya. Ya Masya Allah keren banget. Terima kasih ya menginspirasi. Baik, berikutnya yang akhwat. Ya boleh berbagi kebahagiaan tuh boleh kan? Nah, boleh. Pada bingung kabeh iki bicah. Waduh. Ojo aku gitu kan. Itu. Boleh ini. Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Nah, silakan. Masya Allah. Ya, kayaknya udah ditunggu-tunggu tuh. Ya, silakan. Bismillah, yang pertama karena Lewat. pertama kali ditawarin sama teman, jadi dapat rekomendasi dari teman untuk di sanggar ini. Masya Allah. Terus juga karena dekat dari rumah, Baik. suka juga ngajar sama anak-anak. Terus karena di sini tuh ukhuwahnya kita antara yang di Mardani 5 dan di Mardani 56 dan juga Paseban saling terjalin Masya Allah. bagus, dan juga kita di sini mendapatkan fasilitas untuk belajar kembali untuk semua guru-guru di sini. Masya Allah keren ya. Jazakumullah khairan ya. Masya Allah. Itu curhatan Ustaz, tonton dulu Ustaz, itu kan. Ya, baik satu lagi boleh. Ya, ini juga ya. Boleh. Siapa nih? Yang mana? Iya. Ini sopo iki? Yang depan aja deh. Silakan dipegang mic-nya. Mohon maaf saya nggak kenal ya, mau disini siapa kepalanya, pimpinannya. Ya. Baik, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama awalnya belajar, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan waktu di Sanggar 5 itu rumah di seberang. Oh gitu. Jadi dekat. Tinggal Alhamdulillah. nyebrang doang, kepleset doang. Cakep, jangan kepleset lah. Ntar keselio lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada apa? Belajar. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada, cuma ini apa, mau dibangun apa, waktu itu masih direnov, mau dibikin sanggar. Terus akhirnya situ coba-coba belajar. Sudah setelah lulus ditawarin mau ngajar nggak Bu? Terus sebenarnya belum pede. Terus alhamdulillah terinspirasi sama ustazah yang di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Jariah beliau. Ustazah Lili. Iya. Hadir beliau hari ini. Nggak ada ya? Ya, Masya Allah ya. Salah satunya pemotivasi saya tuh beliau. Alhamdulillah. Tanya Bu Wiwi, ojo dunia wae. Asik, Masya Allah. Yang dicari gitu. Nggih, Bu, nggih. Itu clue itu satu kata itu yang sampai sekarang saya ingat gitu. Iya. Oh ya, jangan cari dunia terus. Iya. Ya. Jadi setelah itu alhamdulillah yang pertama sih karena cari ridha Allah ya. Yang kedua alhamdulillah disupport juga sama suami. Masya Allah. Alhamdulillah suami mendukung sekali. Iya. Walaupun ada kegiatan di rumah, tapi alhamdulillah udah istilahnya deh sudah saya wakafin istri saya. Masya Allah. Ustaz diwakafin Ustaz. Ya kan, wakaf tunai Ustaz. Saya juga kata suami saya juga ingin mencari keberkahan dari Al-Quran gitu. Amin. Insya Allah dengan Al-Quran, insya Allah jangan seperti tadi yang awal-awal Ustaz bilang, jangan takut akan rezeki. Insya Allah akan datang. Iya. Terus juga motivasinya juga karena karena awalnya belajar dan akhirnya kan pengen berbagi sedikit ilmu yang saya dapat di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Difasilitasi sekali Ustaz di sini. Masya Allah. Kita apalagi sekarang setiap pekan kita belajar gitu sama guru-guru yang di sini ya. Masya Allah. Terus ingin juga karena ada banyak halaqah teman-teman ya di sini yang Masya Allah yang saling mengingatkan ya akan kebaikan, misalnya waktu juga ya Masya Allah dapat waktu yang lebih berkah, lingkungan Qurani ya, dan ingin ya tujuan satu itu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan ingin bermanfaat juga buat orang lain. Masya Allah. Udah gitu aja Ustaz.
Ya, terima kasih Ustazah. Masya Allah. Tepuk tangan buat beliau ya. Ya, keren banget, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya. Ya, tadi teman-teman itu adalah doa kita semua, teman-teman ya. Ya, awal yang baik, kita akan berproses dengan baik dan berakhir dengan baik pula insya Allah. Ya, apapun hari yang Anda tulis, ya semoga Allah ridho. Ya, Allah senantiasa berikan kita taufik hidayah untuk terus berjamaah dalam kebaikan ini. Ya, demikian tadi 11.15 sudah lewat. Ya, baru guru nyasar ya kan. Tapi udah balik, udah tobat gurunya. Ya, 2 guru lagi masih nyimpan Ustaz. Demikian barangkali. Lanjut cepat Ustaz. Siap cepat ya. Oke, siap ya. Kalau bilang kita guru ngaji itu saya gitu ya. Guru hebat, guru hebat. Guru hebat itu saya gitu. Guru hebat itu saya. Guru keren itu saya. Guru ramah itu saya. Guru disiplin itu saya. Nah, cakep ya. Baik teman-teman ya. Berikutnya adalah guru bayar. Ya. Pertanyaannya, ada yang mau dibayar di sini? Ada ya kan? Semuanya pengen dibayar. Ya, ini tentang profesionalitas teman-teman, tentang apa? Profesionalitas, tentang kemampuan dia. Oke, ya saya akan berikan sesuatu tapi berapa bayarannya, gitu kan? Saya punya waktu sekian, ya dia akan bicara hitung-hitungan teman-teman. Ya, ini agak lumayan di antara yang nyasar tadi. Mungkin dia tidak punya perencanaan yang nyasar, ya kan? Dia cuma ngikut, ya kan? Dia cuma, ya pokoknya yang penting hadir gitu kan? Ini lebih lumayan dalam hal kompetensi guru. Ya, dia punya skill, dia keahlian, tapi orientasi cuman duit dan duit, bayar dan bayar. Kalau nggak ada uangnya kurang, oke, saya cari tempat yang lain saja. Ya, dan teman-teman, ini mungkin oke dalam kelembagaan, tapi ruhnya teman-teman nggak bakal sampai ke anak-anaknya dan akan gersang hatinya teman-teman. Kenapa? Karena dia akan menyesal ketika dia berharap sesuatu tapi dia nggak dapat. Ya. Dan teman-teman, perhatikan teman-teman, sahabat Mus'ab bin Umair, kita tahu Masya Allah ya, Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang ganteng, yang kaya raya, subhanallah ya, jadi duta pertama muslimin ya ke Yasrib ya kan, ke Madinah ya kan. Dan bahkan saking dia kaya rayanya, itu pakaiannya harus bersih, wangi ya, bahkan kalau pakai minyak wangi itu yang khas gitu ya, kalau jalan itu ada aroma tertentu, wah kayaknya Ustaz Ikhwan nih gitu kan, udah khas banget itu loh ya kan, ada orang gitu ya, ada dengan minyak wangi yang mahal banget itu kan. Nah itu beliau, gadis-gadis Mekah itu cinta dengan beliau, wah pokoknya fan banget deh, saleh banget gitu beliau itu ya. Tapi subhanallah, beliau rela meninggalkan itu, pergi ke Yasrib ya, ke kota yang kelak menjadi perubahan muslimin dan peradaban di sana. Dia ngajarin ya, dia berdakwah, dia bahkan rela diintimidasi, bahkan mau dibunuh kan di Yasrib itu kan. Tapi subhanallah, karena anak muda ini dia menyiapkan tempat terbaik untuk hijrah Rasul Muhammad SAW, itu Madinah ya. Dan ujungnya teman-teman tahu, ketika Mus'ab bin Umair itu meninggal, tahu teman-teman ya, di sini saya agak cengeng teman-teman ya. Mus'ab dengan kekayaan melimpah teman-teman ya, cerdasnya luar biasa itu, yang jasanya itu nggak terhitung teman-teman. Yang muslimin itu pindah, yang dari kesengsaraan, diintimidasi, dibully, bahkan dibunuh, itu siap dengan tempat terbaik di Madinah sana. Jasanya siapa? Mus'ab bin Umair. Tapi ketika dia meninggal teman-teman, itu kain kafan teman-teman, ketika ditarik ke atas untuk nutupin wajah, kakinya kelihatan. Ketika ditarik ke bawah nutupin kaki, wajahnya kelihatan. Abdurrahman bin Auf itu nangis. Abdurrahman bin Auf nangis teman-teman. Maaf ya saya agak cengeng teman-teman ya. Kita tahu sahabat Abdurrahman bin Auf itu kayanya luar biasa. Dia mengatakan, demi Allah, kalau saya buka batu di situ ada emas. Betul, saking mudahnya cari rezeki teman-teman. Ya, saking mudahnya cari duit teman-teman. Itu melimpah. Dia takut, ya Allah saya takut. Jangan-jangan semua kebaikan yang kutanam itu DP-nya sudah Allah kasih di dunia, saya akhirat gak dapat apa-apa. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Saya takut kebahagiaan itu Allah berikan di dunia, saya nanti akhirat gak dapat apa-apa.
Sahabat mulia nangis teman-teman. Saya rindu dan saya begitu cemburu kepada Mus'ab bin Umair yang dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi sahabatku sekalian, ya dunia itu teman-teman, ya itu bukan orientasi kita. Dan ketika seseorang ya sudah dia menautkan hatinya sama Allah teman-teman, maka bayaran itu gak ada artinya teman-teman. Sulaiman teman-teman, salah satu cicinya Umar bin Khattab. Beliau teman-teman, subhanallah, ini ada kisah menarik teman-teman ya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya nanti setelahnya ada Imam Bukhari, Imam Muslim teman-teman ya. Itu adalah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Amirul Mukminin yang pertama yang mengumpulkan hadis. Ya, hadis di zaman beliau itu banyak dipalsukan, terutama di Kufah. Ya, itu hadis kalau masuk ke Kufah teman-teman, yang tadinya 1 paragraf jadi 5 paragraf. Kenapa? Karena banyak dipalsukan. Maka Khalifah Umar itu mengutus orang-orang ya untuk apa? Mencari hadis yang sahih saja, yang palsu dibuang. Sulaiman ini ya sepupu beliau ya itu diminta untuk menjadi ketua delegasinya. Ya, subhanallah, singkat kisah kemudian terkumpullah hadis yang sahih yang kelak menjadi rujukan kitab Imam Bukhari teman-teman. Ya. Subhanallah, itu kan jasa luar biasa ya. Itu lagi ngaji teman-teman, lagi ngaji di Masjid Nabawi teman-teman ya. Lagi ngaji duduk begini. Ya, itu duduk begini. Sang khalifah kemudian datang. Ini kan saudaranya kan, datang. Sulaiman, makasih ya, udah bantu. Enggak cuman hanya bantu bagaimana muslimin mendapatkan panduan, tetapi akhirnya banyak hadis Rasul yang palsu kemudian kita singkirkan semuanya. Maka kan jasa besar banget ya. Maka sang khalifah mengatakan, wahai Sulaiman, engkau butuh apa? Engkau perlu apa? Maka izinkan kami memenuhi semua kebutuhan engkau. Kayak gitu, masya Allah ya. Ini ada presiden ya, ada pimpinan ngomong begitu. Mas, sampean butuh apa? Sampean perlu apa? Aku cukupkan. Gitu ya. Subhanallah teman-teman. Kata Sulaiman gimana? Amirul Mukminin, malu rasanya aku ada di rumah Allah minta selain Allah. Paham maksudnya? Dia lagi ngajar di Nabawi tuh. Ya, sang khalifah ngomong begitu. Ya kan? Wahai Sulaiman, kamu butuh apa? Ya kan? Karena jasa engkau besar banget buat negara, bahkan buat muslimin. Dia mengatakan apa? Malu rasanya bagiku. Aku di rumah Allah tapi minta kepada selain Allah. Umar paham kan? Dia keluar. Ditungguin teman-teman, ya kan? Di keluar Nabawi, ya kan? Di teras begitu kan? Nah, Sulaiman, sekarang kita nggak di rumah Allah. Oke, kamu utarakan. Kamu minta apa? Apa kata beliau? Saya sangat malu kepada Allah. Saya masih ada di langitnya Allah dan di buminya Allah, tapi saya minta kepada selain Allah. Teman-teman perhatikan, orang yang hanya menyandarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu teman-teman yang kemudian membuat jasa beliau itu kekal teman-teman. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim itu bersumber ilmu dari situ. Kalau bukan karena keikhlasan teman-teman, nggak mungkin nyampe. Dan terakhir teman-teman ya, adalah tentang guru sadar. Nah, guru sadar. Guru sadar ini teman-teman adalah puncak kita teman-teman. Mungkin dulu kita nyasar, kebetulan lewat ditawarin, mas lowongan mas, oke deh, nggak apa dah, kayak kan aku ikut ngajar gitu ya. Terus kita berorientasi duit, oh kayaknya kurang, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa teman-teman, itu proses teman-teman. Tapi ingat, bukan itu tujuan kita. Yuk kita sadar betul bahwa keberadaan kita di sini adalah karena Allah memerintahkan kita teman-teman. Karena Allah ngasih kesempatan kita masih hidup, Allah pengen kita meninggal dalam keadaan terbaik. Maka hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan kisah Imam Malik dengan kitabnya. Imam Malik itu punya kitab Al-Muwatta teman-teman ya. Kitab yang menjadi rujukan juga teman-teman nanti ketika para ulama hadis itu membukukan hadis teman-teman. Kitab yang bahkan di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu mau dijadikan panduan muslimin seantero muslimin, tapi beliau menolak.
Kitab yang 7.000 hadis itu isinya semua sahih semuanya, gak ada yang doif. Itu luar biasa Al-Muwatta. Nah, para ulama yang lain itu juga membuat kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta A, Al-Muwatta B, terus begitu sama-sama. Al-Muwatta banyak banget. Nah, datanglah seseorang kepada Imam Malik. Wah Imam, ternyata banyak orang, banyak ulama yang membuat kitab sama dengan Anda, namanya Al-Muwatta. Ya, maka apa kata beliau? Kata beliau adalah gini. Saya lupa ungkapan beliau, tapi beliau mengatakan gini. Sesuatu yang karena Allah pasti kekal. Sesuatu yang karena Allah pasti kekal. Dan ternyata teman-teman, zaman membuktikan sekian puluh, sekian ratus semua Al-Muwatta'at, ya, kitab-kitab Al-Muwatta itu semua tidak ada bekasnya kecuali Al-Muwatta'nya beliau. Kenapa? Karena keikhlasan seseorang dalam berkarya, teman-teman. Ya, bukan jadi mereka yang ikhlas, mereka juga ikhlas yang lain. Tapi ternyata Allah menjaga dari sekian keikhlasan, beliau memilih untuk menjaga Al-Muwatta'nya Imam Malik bin Anas. Maka sahabatku sekalian, yuk kita jaga betul hati ini, teman-teman. Ya, mungkin keberadaan kita nggak lama di sini. Saya berdoa Anda punya lembaga sendiri, punya mahat sendiri, punya pesantren sendiri, punya sekolah sendiri, silahkan teman-teman. Tapi dulu pernah kenangan baik kita di sini, kita pernah membangun kebaikan di sini, dan kebaikan itu nanti akan Allah kekakan buat kita dan anak cucu kita semuanya. Demikian teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi semuanya, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan berikutnya, dan semoga ini menjadi impian kita bersama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih ada waktu 20 menitan ya sebelum azan zuhur.